Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak, ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Ada orang menghina Nabi, diem. Ada orang mengkritik Nabi, diem. Ada orang mencaci Nabi, diem. Demi Allah, kalau ini terjadi pada sahabat Nabi, niscaya orang-orang yang mencaci Nabi tidak akan pernah hidup, saudara. Betul? Betul. Akan dipenggal, saudara. Kurang ajar sama Nabi. Saya tidak mampu, saudara, menukil ucapan-ucapan yang kotor yang dinisbatkan kepada Habibina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku semangat hadir untuk kalian semua yang pencari ilmu, yang pecinta ilmu, karena dengan ilmu kita bisa selamat dari setan-setan berwujud manusia, dari setan-setan yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu kita bisa melihat dan membedakan mana setan, mana malaikat, mana guru ulama pewaris Nabi, mana ulama su. Insya Allah dengan ilmu aku hadir kepada pecinta-pecinta ilmu, kepada pencari ilmu, karena ilmu mahkota manusia. Tentu sumbernya adalah Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Oke, aku tak berpanjang-panjang, akan kita lihat bagaimana penjelasan keterangan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bersama rekan-rekannya membongkar kebohongan, membongkar kedustaan setan-setan dari jenis manusia yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah tapi akhlaknya sangat-sangat buruk, mulutnya sangat-sangat kotor. Kiai Imanuddin Al-Bantani menjelaskan siapa sebenarnya mereka. Benarkah mereka keturunan Rasulullah atau bohong? Ini jelas berdasarkan data-data, berdasarkan referensi-referensi yang akurat, ilmiah. Mari kita dengarkan. Diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu, bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli, ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat.
wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk, dalam ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-tahawiyah ahli sunnah wal jamaah, itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, ya namanya mengaku boleh-boleh saja. Namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad ke-5 dicatat. Nah, ketika di abad ke-5 ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Wali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada, pokoknya teu aya.
Cek orang Bandung nama. Teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi? Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar, Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer. Sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diem aja. Abad 7 makin diem. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Penjelasan yang sejelas-jelasnya, tidak ada selah, tidak ada celah bahwa nasab Ba'alawi adalah bersambung kepada Nabi. Bohong. Sudah dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nasab mereka tak nyambung kepada Rasulullah. Tapi resikonya apa? Kiai Imaduddin Al-Bantani dikatakan mencaci Nabi, mencela Rasulullah. Hebat ya cara mereka untuk membenarkan kesalahannya. Sungguh-sungguh sangat ngawur keterangan itu. Siapa saja yang mengkritisi mereka, mereka sebut menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak boleh dikritik, mereka tidak boleh dikritisi. Biarkan mereka apa yang mereka lakukan. Inilah kurang ajar mereka itu begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab, sahabat yang mulia, ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, apa kata beliau? Tunjukkan kesalahanku jika aku melakukan kesalahan. Minta dikritik. Ini Umar hidup semasa dengan Rasulullah, dijamin masuk surga, tapi minta dikritik. Ini zaman sekarang ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, dikritik marah, dikritik ngamuk, ngawur nggak itu? Karena apa? Mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka setan-setan dan jenis manusia yang sesat, menyesatkan manusia yang lainnya. Makanya kembali dengan ilmu pengetahuan, bersumberkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dongeng, mana yang kurafat, mana yang sahih. Apa itu karomah? Apa itu halusinasi? Semua itu bisa kita bedakan dengan ilmu pengetahuan. Yuk kita dengarkan bagaimana orang ini mencaci maki ulama-ulama, kiai-kiai yang mengkritisi sikap mereka, yang membongkar kebohongan mereka. Mereka caci maki. Apa kata mereka? Kiai-kiai menghina Nabi, mencela Nabi. Kenapa kita diam? Memprovokasi. Memang hobi mereka itu memprovokasi. Maka saya minta kepada mukibin, berpikirlah, gunakan akal kalian, gunakan otak kalian, tuntut ilmu biar kalian paham. Jangan taklid buta kepada setan-setan dan jenis manusia.
Ini perlu saya sampaikan saudara. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali manusia-manusia lancang, manusia-manusia kurang ajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, manusia kurang ajar, mulutnya nggak sekolah saudara, mulutnya kurang ajar kepada Nabi saudara. Ingat, kita kalau ada orang mencaci maki kita punya bapak, mencaci maki kita punya guru, kita marah besar, betul? Betul. Guru kita dicaci kita marah saudara, guru kita dihina kita marah saudara. Lantas bagaimana kalau Habibina Muhammad? Bagaimana kalau Nabi Muhammad dicaci saudara? Bagaimana kalau Nabi Muhammad dilecehkan saudara? Habib, itu yang melecehkan yang melecehkan Nabi, yang melecehkan Rasul, itu seorang ulama, seorang kiai goblok. Goblok. Sesat. Terus. Kurang ajar. Dajjal. Betul. Kalau ada kiai, kalau ada ajengan, kalau ada gus yang menghina Nabi, itu adalah gus goblok. Sesat. Terus. Kurang ajar. Dajjal. Betul. Habib, jangan kata-katain gus nanti kualat ye. Kalau gusnya kayak jurik kumaha deh. Gusnya model kayak jurik kualat deh. Habib nggak kenal kalimat kualat saudara. Saya nggak kenal kalimat ketulak saudara. Siapapun orang yang menghina Nabi, siapapun orang yang mencaci Nabi, walaupun dia kiai, walaupun dia gus, walaupun dia ajengan, wajib untuk kita lawan saudara. Insya Allah. Ini yang terjadi zaman sekarang. Makanya banyak sekali orang-orang yang coba-coba melecehkan Nabi. Kenapa? Karena kita umat Islamnya diem. Benar tuh? Ada orang menghina Nabi, diem. Ada orang mengkritik Nabi, diem. Ada orang mencaci Nabi, diem. Demi Allah, kalau ini terjadi pada sahabat Nabi, niscaya orang-orang yang mencaci Nabi tidak akan pernah hidup saudara. Betul? Akan dipenggal saudara. Kurang ajar sama Nabi, nggak punya adab sama Nabi. Nabi dikatakan macam-macam. Saya tidak mampu saudara untuk menukil ucapan yang kotor itu saudara. Saya tidak mampu saudara menukil ucapan-ucapan yang kotor yang dinisbatkan kepada Habibina Muhammad. Ini kiai model apa? Ajengan model apa? Habib ini dimuliakan Habib. Habib ini orang pintar, baca bukunya, pesantrennya. Kalau berbicara tentang kepintaran ilmu agama, tahu jurik enggak? Jurik teh alim, jurik teh pintar. Tapi karena jurik tidak punya akhlak kepada Allah, kurang ajar kepada Allah, diusir ke Allah Ta'ala. Jadi bukan patokan ibadah Allah keilmuan seseorang, kepintaran seseorang, kalau tidak diiringi dengan akhlakul karimah, maka orang tersebut akan dijatuhkan oleh Allah di lembah yang paling hina ibadah Allah. Masya Allah. Jadi akhlaknya penting, betul. Akhlak ini paling penting. Nabi diutus di muka bumi, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Makanya kalau jadi ulama, jadilah ulama yang berakhlak. Kalau kalian jadi kiai, jadi ajengan, jadikanlah ajengan yang berakhlak. Nggak cukup ilmu yang kalian miliki, nggak cukup kepintaran yang kalian miliki, tapi yang terpenting adalah al-akhlakul karimah. Betul. Ini mentang-mentang kiai katanya paling pinter, hebat, baca kitab luar biasa, tapi kurang ajar sama Nabi Pak. Kurang ajar sama Nabi. Mulutnya nggak benar saudara, mulutnya nggak beres saudara. Nggak sampai di situ, ada orang-orang yang nggak ngerti agama juga ikut ngomong. Tadi sudah disinggung si Mak Lampir. Tahu Mak Lampir enggak? Si perempuan janda gila. Betul. Udah jelek, tongos lagi giginya. Masya Allah. Nabi disejarkan sama bapaknya, kurang ajar enggak? Siapa kalian mau bersejarkan Nabi? Nabi adalah manusia yang tidak ada bandingannya. Al-insanul kamil. Manusia paling sempurna adalah Habibina Muhammad. Ini mau disejajarkan sama bapaknya,
Walaupun bapaknya seorang proklamator, seorang mantan presiden, nggak ada urusan saudara. Tapi ketika disejarkan sama Nabi, aina habibina Muhammad? Di mana kedudukan Nabi Muhammad? Dan di mana kedudukan kita di mata Allah, ibadallah? Kemuliaan Nabi Muhammad tidak tertandingkan. Makanya hati-hati, jangan merasa diri kita paling kuat, merasa kita paling hebat, merasa kita anaknya proklamator, kemudian kita menghina Nabi. Siapa kalian saudara? Demi Allah, mau anak siapa, mau putra siapa, siapapun yang ada di belakang kalian, kalau coba-coba kalian menghina Nabi, kalau coba-coba kalian untuk menghina Nabi, maka jangan salahkan umat Islam bangkit untuk membela baginda Nabi Muhammad. Betul? Makanya saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, siap bela Nabi, siap bela Rasul, siap bela syariat, siap bela Allah. Takbir, takbir. Ya kan? Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kok bagi kami manat salafi melihat yang kayak gitu lucu. Sama siapa dia marah? Siapa yang menghina Nabi? Siapa yang mencela Rasulullah? Nyawaku wakafkan untuk membela Allah dan Rasulnya kalau memang Nabi dihina dan dicela. Justru kami menegakkan sunnah Rasulullah, memberantas tahayul bid'ah khurafat, menghidupkan tauhid, menghancurkan syirik. Kalian itu tukang-tukang dongeng. Tukang-tukang dongeng. Dakwah kalian dakwah sampah. Nggak membuat umat cerdas. Nggak bisa umat Islam membedakan apa itu bid'ah, apa itu sunnah, apa itu tauhid, apa itu syirik. Nggak pernah kalian cerdaskan umat Islam dengan pengetahuan seperti itu. Yang ada kalian bangga-banggakan bapak-bapak kalian yang keramat bisa terbang. Itu dari mulut kalian yang keluar. Aku hanya menyampaikan. Tinggal kalian menerima atau tidak, itu hak kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.